Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian ya, semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga senantiasa dalam keadaan iman yang terjaga, dalam keadaan iman yang kuat teman-teman, dan semoga Allah jaga dalam bentuk keistiqomahan. Oke, hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk ya, ke panitia ya, ke teman-teman Madinah terkait level up yang sudah kita lakukan dari akidah dan hijrah teman-teman. Semoga jawaban yang nantinya saya akan jawab ini ya, pertanyaan yang teman-teman tanyakan dan yang saya jawab bisa memberikan jawaban yang membantu teman-teman ya, menjawab kegundahan atau kebingungan teman-teman selama ini ya. Oke, kita jawab ya dari pertanyaan pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, kalau semua kejadian di dunia ini sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, apakah semua kesalahan manusia memang sudah dicatat sebelumnya atau masih bisa diubah? Oke, kalau dari pertanyaan ini menarik teman-teman. Jadi ada teman kita yang menanyakan terkait seluruh perbuatan manusia itu kalau memang tertulis di Lauhul Mahfuz itu seperti apa dan bagaimana, atau belum tertulis sama sekali. Nah, kalau pertanyaan kayak gini, saya jelaskan lagi teman-teman, ada dua area ya. Jadi ada dua area. Kok kayak gini sih? Oke ya. Ada dua area teman-teman. Kurang lebih sama area. Area yang pertama yang dikuasai manusia, yang satunya area yang menguasai manusia. Oke, yang dikuasai manusia dan yang menguasai manusia. Maka pertanyaan ini ada di mana teman-teman? Pertanyaan ini ada di area yang menguasai manusia. Artinya memang ini wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ustadz Wimar, kalau ada pertanyaan kayak gini, sebuah kesalahan kalau menanyakan pada saya, maka harusnya ditanyakan pada Allah kayak gitu. Tapi insya Allah sudah Allah jawab teman-teman ya, nggak usah teman-teman susah untuk menjawab, mencari jawabannya, untuk kemudian berkomunikasi dengan Allah, karena Allah sudah lampirkan jawabannya di dalam Al-Quran. Jadi ada 4 kalau nggak 3 hal yang memang masuk wilayahnya Allah ya. Pertama itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya, maka urusan ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa teman-teman baca sebagaimana kita baca ilmunya teman-teman ya. Saudara kita yang lagi belajar, kemampuannya nggak bisa dideteksi seperti itu, karena ini wilayahnya Allah. Kita nggak bisa nyemplung wilayahnya Allah karena keterbatasan kita. Ilmunya Allah ya. Yang kedua itu kehendaknya Allah SWT. Apa sih yang Allah mau? Oke, sebelum lanjut ke kehendak, ilmu itu yang dimaksud pengetahuan Allah terhadap hal-hal yang lalu dan apa yang akan terjadi, yang akan datang. Dan yang kedua itu adalah kehendak Allah. Apa sih yang Allah kemudian kehendaki kepada setiap makhluknya yang ada di bumi ini ya, terkait masalah ajalnya seperti apa dan sebagainya, itu Allah yang tahu, wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ketiga itu adalah Lauhul Mahfuz teman-teman, kitab yang kemudian Allah tulis ya sebelum penciptaan keseluruhan alam semesta ini, juga manusia juga kehidupan. Sebelum itu ditulis, Allah sudah memerintahkan kolam itu, pena, untuk menuliskan cerita yang bakal terjadi di kehidupan ini teman-teman. Makanya untuk pertanyaan di Lauhul Mahfuz apa saja yang kemudian tercatat di sana, insya Allah semuanya sudah terliputin kayak gitu. Dan berikutnya seperti apa teman-teman ya, apa aja yang tertulis itu rahasianya Allah SWT. Kita kemudian nggak bisa menerawang, nggak bisa menebak-nebak, nggak bisa membayangkan, karena kalau membayangkan itu di luar keterbatasan kita, ujung-ujungnya bingung. Nah, di sini ada hikmahnya karena kita nggak tahu apa yang tercatat di sana, kita fokus pada tujuan akhir yang sudah kita buat, yaitu kita kembali kepada Allah dengan membawa ridho ya. Kalau pertanyaannya teman-teman ya, bisa dirubah atau tidak? Kalau ini saya jawab teman-teman ya, maka berarti kita tahu sesuatu yang tertulis di sana. Nah, maka pertanyaannya kalau dirubah atau enggak, yang jelas kita harus ikhtiar finish dalam keadaan yang husnul khotimah, kembali kepada Allah SWT. Jadi berubah tidaknya
Ya, kita tidak tahu, tapi yang jelas kita dikasih wilayah yang dikuasai oleh kita untuk ikhtiar. Kurang lebihnya kayak gitu. Jika seorang anak belum balik dan mati dalam keadaan non-muslim, apakah nanti akan dihisab dan masuk ke neraka? Oke, teman-teman ya, pertanyaan yang menarik sekali. Namun pertanyaan ini diambang titik kritis ya. Ini karena kayak nentuin surga nerakanya seseorang. Tapi yang jelas gini teman-teman, kaidahnya ya. Allah itu memberikan 3 macam hidayah. Hidayah kholqihi, terus hidayah bayan, sama satunya hidayah taufik. Kholqihi itu akal teman-teman ya. Ketika akal itu kemudian memiliki kemampuan untuk menentukan ya, bukan mencari kebenaran ya, untuk mencari kebenaran dan mengidentifikasi kebenaran ya, dan memutuskan mau mengambil kebenaran itu atau tidak. Dan itu patokannya biasanya pada usia balik teman-teman, pada usia akil balik. Kalau akil itu akalnya sudah bisa mampu tamyiz untuk membedakan mana baik mana benar, mana baik mana salah, mana benar, mana baik mana buruk, mana benar mana salah ya. Dan balik itu ya biasanya kalau laki-laki dari mimpi basah, dan kalau perempuan dari haid teman-teman. Maka dua-duanya ini kemudian harus terpenuhi, barulah orang itu terbebani oleh yang namanya hukum teman-teman. Jadi ini belum dihapus sih. Jadi tergantung dari akil balik ya. Oke, keduanya ini sangat penting sekali. Nggak cuma balik aja, tapi juga harus akil ya. Kayak itu teman-teman. Bagaimana dengan kondisi orang yang kemudian ya, atau anak yang dia keburu meninggal sebelum dia balik ya, atau sebelum akil balik ya, kayak gitu. Apakah kemudian masuk neraka? Itu wallahu alam ya. Kita cuma bisa mengidentifikasi secara dohir yang bisa kita nilai sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Maka berikutnya teman-teman, dia kan punya akal. Pertanyaannya, anak itu akalnya sudah kemudian bisa mengidentifikasi kebenaran nggak? Bisa mencari kebenaran nggak gitu? Nah, itu yang pertama. Kalau sudah, maka pertanyaan berikutnya, apakah sudah sampai yang namanya hidayah bayan dan taufik kepada dirinya? Bayan itu ya Al-Quran, As-Sunnah, yaitu tentang semua informasi takwa sudah masuk pada dirinya enggak? Itu. Yang ketiga itu taufik ya, kemudian dia bisa mengaitkan antara kebenaran Islam dengan akalnya, antara Al-Quran itu kemudian masuk dan diyakini sebagai kebenarannya karena sesuai dengan fitrah manusia dan akal manusia masuk, dan dia kemudian mengimani. Ya, apakah sudah sampai segitu teman-teman? Kalau sudah memiliki kemampuan itu kemudian dia tidak berislam, ya sorry ya semua sore, kemudian dia tidak berislam teman-teman, maka konsekuensinya dia harus siap menerima siksa neraka kayak gitu ya. Kalau dia kondisinya sudah secara akal bisa menentukan mana benar mana salah, dan sudah sampai informasinya ya, informasinya kepada dirinya terkait informasi-informasi akidah, informasi-informasi syariat kayak gitu. Intinya informasi takwa ya, informasi Islam. Maka dua indikator itu, kalau ternyata memang masih belum bisa mengakses informasi karena belum sempurna akalnya ya, kalau saya dapat penjelasan dari teman saya itu nanti di akhirat tuh ada 2 tempat ya, satu surga, satu neraka, dan di tengah-tengahnya tuh ada satu dataran tinggi namanya Al-A'raf ya. Di surat Al-A'raf itu dataran tinggi. Di sanalah nanti tempat orang-orang yang bahasanya tidak berada di keduanya. Ya, salah satunya adalah anak-anak kecil atau bayi yang baru lahir, itu posisinya berada di situ. Jadi wallahu alam bisawab teman-teman. Semoga menjawab ya. Silakan teman-teman bisa cari jawaban yang lainnya sebagai pembanding. Sejauh ini, beberapa peneliti sudah ada yang merencanakan kehidupan di Mars. Apakah hal tersebut menyalahi kodrat yang sudah ditentukan oleh Allah bahwa tempat manusia itu di bumi? Oke ya, ini yang menarik. Jadi ada beberapa ayat ya di dalam Al-Quran itu kemudian tidak didapati di zaman sahabat terbukti, tapi terbukti di hari kemudian teman-teman. Maka kalau kasus kayak gini, kayak planet Mars ini ya, kehidupan di sana, ini nanti akan berkembang pertanyaannya ya. Sebelum berkembang, ini mungkin jadi logika awal ya. Kemarin teman-teman menceritakan ketika main ke Ustadz Indra Ubay itu ada satu
ini pondok games ya, pondok gamers ya kayak gitu. Pondok pesantren sekaligus ngegame kayak gitu untuk teman-teman yang kecanduan game difasilitasi, tapi dia bagaimana ditarik untuk kemudian kenal sama Islam juga gitu, sambil pelan-pelan sih meninggalkan dunia gamenya ya, biar ngerti kalau ada kehidupan yang lebih penting dari sekedar itu. Terus ada satu pertanyaan dari seseorang, ini saya cuma ngutip aja ya dari cerita yang didapat dari teman-teman itu. Itu nanya, Ustadz ya, kalau saya di luar angkasa nanti ngadep kiblatnya kemana? Ini menjadi pertanyaan yang menarik ya. Sempat berpikir ya, runyam juga kalau dikasih pertanyaan itu ya. Namun luar biasanya Ustadz Hendra Ubay itu menjawab, ya udah kamu terbang dulu ya sampai ada di luar angkasa, kemudian telepon saya ya, setelah itu baru dijawab. Maka sama ya, planet Mars ini kan masih penelitian dan benar-benar dan masih belum benar-benar kita sepenuhnya pindah di sana dan hidup 24 jam, seminggu, sebulan, setahun, sampai bertahun-tahun masih belum kan kayak gitu. Maka ya coba aja dipastiin dulu bisa benar-benar hidup di sana, baru kemudian kita bisa menilai ini sesuai dengan kodrat atau tidak. Sejauh ini seperti tadi kaidah awal, ada hal-hal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak terbukti di zaman sahabat, setelah itu terbukti di berikutnya. Mungkin ada ayat-ayat yang mungkin belum kita pahami di sini, keterbatasan ilmu kita, keterbatasan ilmu saya, termasuk mungkin ulama kemudian belum membahas masalah planet Mars. Ya mungkin kasus ini ya seperti tadi ya, akan benar-benar jadi konsen di hari-hari kemudian. Ditunggu aja teman-teman. Jika ingin berdakwah atau membuat konten dakwah, apakah harus menunggu ada ustadz yang membimbing dulu? Apakah belum ulang ya. Jika ingin berdakwah atau membuat konten dakwah, apakah harus menunggu ada ustadz yang membimbing dulu? Bagaimana jika belum punya pembimbing? Oke, jawabannya singkat sekali teman-teman ya. Kalau yang udah berdakwah terus belum ada guru untuk kemudian konsultasi dan mengupgrade ilmu ya, dan sudah terlanjur berdakwah, ya cari guru. Ya, yang bagi belum melangkah, ya untungnya belum melangkah, sambil dicari sekarang ya, sambil mempersiapkan prepare kontennya. Udah. Kalau sumber informasi kita sama dari zaman Nabi Adam, kenapa sekarang bahasa itu berbeda-beda? Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang menarik ya, yang mungkin di kepalaku juga bertanya-tanya ya, kenapa kemudian sampai belakangan ini berbeda-beda. Tapi yang jelas kalau kita berbicara informasi, mesti dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 31 kalau nggak salah ya. Posisinya di kiri. Kayak gitulah kurang lebihnya teman-teman. Yang jelas ayat ini, ayat ke-31 ini setelah ayat ke-30. Bener nggak ya? Bener ya. Kurang lebihnya gitu. Yang jelas Allah yang memberikan maklumat kepada Nabi Adam. Tapi di sana sepengetahuanku ya, tidak ada yang benar-benar bisa memastikan apa saja maklumat yang Allah berikan. Bisa saja semua maklumat itu sudah Allah berikan ya, untuk mengcover semua informasi yang ada sampai saat ini teman-teman. Kita nggak tahu ya, cuman ke brief setelah itu kepada cucu-cucunya Nabi Adam ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas di dalam suratnya Allah Subhanahu wa taala, kita itu diminta untuk bertaaruf ya, antar bangsa ya, dan sebagainya ya. Kayak gitu. Artinya Allah memang memberikan kabar kepada kita, bahkan akan ada banyak bahasa nantinya, banyak bangsa, banyak manusia, banyak kelompok yang kemudian kita harus berkenalan. Yang di situ setiap kelompok, setiap bangsa, setiap bahasa punya identitas masing-masing. Gitu. Sehingga itu yang memperkaya maklumat kita hingga saat ini teman-teman. Yang ketiga, ini rekomendasi dari teman-teman ya, jawabannya ada di guru-guru kita di KKN ya, kelas kisah Nabi yang diadakan oleh Muslim United. Silakan teman-teman ya, kami tidak mau menjawab di kisah Nabi yang mana, tapi yang jelas ada di antara sekian Nabi yang sudah dibawakan oleh KKN kayak gitu. Itu kurang lebihnya teman-teman, semoga menjawab. Sekarang mulai muncul sebuah perusahaan bernama Metaverse yang digadang-gadang akan mengguncang atau mengubah secara total dunia bisnis yang ada di masa ini. Perusahaan ini akan menciptakan dunia virtual di mana orang bisa melakukan aktivitas apa saja di dalamnya, seperti berkenalan, bekerja, membeli rumah, dan barang-barang lainnya. Gampangnya seperti film Ready Player One. Kalau Mas An pernah nonton ya, hehe. Dunia ini bisa diakses melalui VR atau virtual reality. Bagaimana tanggapan Mas Ansori?
Oke, teman-teman, ini pertanyaan semakin berkembang ya, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Tapi yang jelas teman-teman, yang harus teman-teman pahamin, kalau teman-teman lihat di Yuk Ngaji Live ya, di pusat itu ada pembahasan terkait Squid Game ya. Squid Game itu ada pembahasan terkait memandang dunia ini sebagai permainan. Itu ada beberapa pandangan terkait memandang dunia ini permainan. Itu apakah memang benar-benar harus ditinggalkan atau seperti apa kayak gitu, dan itu sudah dijawab oleh guru-guru kita yang luar biasa ilmunya. Tapi ada satu pernyataan yang menarik dari Ustadz Cahyo ya, yang kurang lebihnya kalau teman-teman butuh lengkapnya langsung disimak aja ya di YouTube-nya. Tapi pernyataannya gini, apapun itu ya, apapun itu yang jelas kita itu harus bisa menjaga yang namanya urusan ini ya, yang aku tangkap ya. Itu untuk apa dan bagaimana kayak gitu. Maka kalau kita terjun ke dunia virtual itu ya sama teman-teman ya, seluruh perbuatan hamba itu terikat dengan hukum syara. Maka apapun itu, apa itu virtual, itu dunia virtual atau dunia ini ya dunia kedua lah berikutnya ya, lebih canggih kayaknya dari sekedar media sosial. Yang jelas tetap kita terikat dengan hukum syara, dan bagaimana kemudian kalau berbicara bisnis kita memperolehnya, akad-akadnya akan tetap harus seorang muslim terikat dengan hukum syara teman-teman. Apapun itu ya, sampai kapanpun, sampai seperti apapun canggihnya dunia, teman-teman akan tetap terus terikat dengan hukum syara selagi akal itu masih menempel di kepala kita dan ajal masih belum Allah jemput. Kurang lebihnya kayak gitulah simpelnya. Ya, dianggap enteng aja teman-teman. Kalau sekarang kita berdakwah mengenalkan orang pada Islam agar mereka tahu Islam sekeren dan the best ini, dan nanti syariat Islam akan tegak, apakah masih ada kewajiban berdakwah? Oke teman-teman ya. Jadi dakwah itu dalam rangka mengajak orang agar sesuai dengan standar sempurna yakni Islam. Maka ada kaidah kan, ada penjelasan dari guru kita, kalau mau ngelihat kesempurnaan Islam jangan dari muslimnya, karena manusia itu beda sendiri dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu sendiri, manusia itu sendiri ya. Maka ketika ada kecacatan pada penerapan syariat Islam, itu bukan yang tidak sempurna syariatnya. Ataupun ketika terjadi kezaliman, meskipun syariat diterapkan, terjadi kezaliman, itu bukan sepenuhnya lagi, bukan syariat Islamnya yang zalim, tapi manusianya yang kemudian menerapkannya dengan penuh kezaliman atau ada yang tidak sesuai dengan syariat teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka di sini ada pertanyaan menarik. Ketika mereka sudah diajak dan kenal Islam dan Islam kemudian terterapkan, atau apakah dakwah itu terhenti? Maka semenjak ayat-ayat dakwah itu kemudian turun, maka sampai kapanpun dakwah itu akan tetap dilakukan dan tidak akan pernah tercabut sampai ayatnya tercabut. Pertanyaannya, apakah kemudian ada nasah mansuh ya, pergantian ayat ya, kemudian diganti dengan ayat baru karena syariat udah diterapkan? Ternyata tidak, karena Nabi sudah ditutup oleh Rasulullah SAW, maka sudah tidak ada pembaruan lagi. Maka ketika berbicara ayat dakwah itu turun, maka sampai ila yaumil kiamah kita tetap dakwah. Terus apa yang mau didakwahkan ketika syariat itu udah diterapkan dan orang itu sudah semuanya suka dengan syariat Islam, suka dengan Islam kayak gitu? Nah, maka perlu kita ketahui, balik ke pertanyaan sebelumnya, kita punya iman yang tidak selalu berada di atas teman-teman, kadang ada di bawah. Artinya ketika syariat diterapkan bukan berarti maksiat itu kemudian hilang sekaligus dan tidak akan pernah muncul lagi ya. Tapi ya bakal tetap muncul, karena kita sampai kapanpun ya, entah syariat diterapkan ataupun tidak, kita tidak kemudian menjadi seperti malaikat ya, mentang-mentang syariat diterapkan kemudian jadi malaikat terus tidak berbuat dosa. Enggak, tetap ada potensi, meskipun potensi itu kemudian bisa ditekan oleh syariat, tapi tetap ada peluang bermaksiat. Maka disitulah diisi oleh dakwah ya. Jadi kalau syariat udah diterapkan, orang-orang sudah semakin cinta sama Islam ya, sangat bangga sama Islam, dakwah itu tetap bakal jalan teman-teman. Seorang muslim kan seharusnya bervisi jangka akhirat. Kami anak kos ketika lapar, yang terbesit pertama kali adalah makanan yang murah, bukan makanan yang halal. Contoh, memang yang kami beli ayam goreng, tapi
kita tidak pernah tahu bagaimana ayam itu disembelih. Kami juga tidak pernah menanyakan kepada si penjual. Apakah dalam hal ini kita bervisi jangka panjang saja, dan apakah suatu kewajiban menanyakan halal tidaknya makanan kepada sang penjual? Oke teman-teman ya, kalau semua mahasiswa sudah terbesit pertanyaan ini, itu artinya teman-teman sudah mikirin sampai jangka akhirat. Itu bentuk dari kegelisahan teman-teman, nggak usah khawatir. Cuman yang perlu kita pahamin teman-teman, dalam penerapan syariat Islam ini ada elemen negara, ada elemen masyarakat, sama ketakwaan individu. Ketakwaan individu, masyarakat, dan juga negara. Maka negara ini mungkin ya meskipun tidak bisa diwakilkan saat ini oleh entitas MUI ya, tapi paling tidak dengan adanya label MUI itu bisa membuat kita percaya dan tenang bahwa prosesnya itu halal teman-teman, termasuk kayak ayam kayak gitu. Yang kedua ya dari masyarakat ya, dan antar sesama masyarakat ya, selagi kita lihat orang-orangnya yang kemudian berjualan di warung dia muslim dan muslim taat ya, semisal kayak gitu ya, kita berhusnuzon teman-teman, insya Allah orangnya ini menjaga proses dari makanannya yang dijual itu agar tetap halal. Dan yang ketiga, kita sebagai orang yang beriman, kita bisa menggunakan keimanan kita ya untuk bisa berhati-hati ya, warok, menjaga makanan yang masuk kita benar-benar dipastikan itu halal kayak gitu. Semisal dengan bertanya kayak gitu, itu sebenarnya kalau di masyarakat sekarang jadi hal yang tabu sekali ya, itu karena memang jarang dilakukan. Tapi kalau kita semarakkan teman-teman, kita gerakkan untuk tetap senantiasa menanyakan, oh ini dipotong dengan cara Islam kan Pak, kayak gitu. Kalau terbiasa, insya Allah masyarakat kita kemudian tidak menjadikan pertanyaan-pertanyaan tadi itu tabu ya. Pernah satu kondisi istri saya itu malah ketika nanya ya, baru nanya itu apa Pak, ke tukang nasi goreng itu rame, jadi diceramain sama tukang nasi gorengnya sampai masakan gorengannya selesai, padahal baru ditanya itu. Bahkan di kasus lain pernah ada yang sampai ditabok ya, sampai dimarah-marahin kayak gitu, hanya gara-gara menanyakan itu, kayak mempertanyakan kepercayaan mereka ya terhadap masakannya itu. Yang paling sering biasanya nasi goreng sih juga, selain ayam dipotong sesuai gitu. Jadi dari tiga ini teman-teman, coba teman-teman ikhtiarkan saja kayak gitu. Selebihnya kita bertaubat sama Allah SWT, meminta perlindungan kepada Allah SWT terhadap apa-apa yang kita makan. Semoga Allah kemudian sucikan semua yang masuk dalam tubuh kita. Kurang lebihnya kayak gitu. Makin belajar jadi makin merasa belum siap terjun ke dakwah, merasa belum selesai sama diri sendiri. Apakah salah kalau saya vakum dulu dari dakwah, fokus sama diri sendiri dulu? Oke, pertanyaan menarik sekali teman-teman ya. Jadi kita itu punya pola pikir yang menarik di masyarakat kita ya. Ketika kita tidak mampu di satu kondisi, kita merasa mampu di kondisi lain ya. Pertanyaannya simpelnya gini teman-teman, kalau teman-teman dengan keterbatasan ilmu terus ngerasa kurang pantas di dakwah, terus dengan memvakumkan di dakwah, terus tiba-tiba teman-teman memantaskan di situ, pertanyaannya apakah ketika benar-benar teman-teman vakum benar-benar bisa memantaskan, atau malah tambah jauh teman-teman kayak gitu. Maka ada yang menarik teman-teman di sini yang sering dibenturkan oleh seseorang yang secara tidak sadar dalam tanda kutip sebenarnya pengen menghindari dari kewajiban dakwah, mau disadari atau tidak. Pertama teman-teman, yaitu memantaskan diri ya, mengupgrade diri ya, memperbaiki diri sendiri. Itu sebuah tuntutan wajib dari Allah SWT. Setiap muslim harus jadi pribadi yang baik, itu benar, suatu kewajiban. Sedangkan dakwah itu juga kewajiban teman-teman. Maka yang elok, yang baik, yang indah itu ketika kewajiban bertemu dengan kewajiban bukan dibenturkan dalam rangka menggugurkan salah satunya, tapi dalam rangka biar dua-duanya ini bisa berjalan dengan baik. Maka dakwah itu sebagai solusinya teman-teman. Kenapa kok dibilang solusinya? Pertama, dakwah itu merubah dan dirubah ya. Kita mengubah orang dengan harapan menjadi perantara berubahnya orang, tapi juga jadi perantara kita berubah. Maka semakin kita gencar dakwah, maka mengupgrade diri kita semakin gencar. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, menuju ke pribadi yang baik itu dengan salah satunya menjalankan setiap kewajiban-kewajiban
Allah Subhanahu wa taala. Selain menjauhi larangan-larangan, juga menjalankan kewajiban-kewajiban, perintah-perintahnya. Bagaimana kita menjadi manusia yang mulia, yang baik, yang sempurna, sedangkan satu anak tangga menuju kesempurnaan itu, menuju kemuliaan itu, yaitu dakwah. Kita gak mau melangkahi itu. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang baik ya. Solusinya, jadi teman-teman harus bisa menjalani dua-duanya ya, harus bisa mawas diri teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa sangat kurang sekali di dakwah, yaitu dengan cara mengupgrade, bukan malah memvakumkan diri di dakwah. Itu bukan solusi yang tepat teman-teman. Jadi jalani dua-duanya kayak gitu, dan berharap dakwah itu bisa jadi dorongan motivasi besar kita untuk terus mengupgrade diri gitu. Mengapa Allah membedakannya ketika menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran dan hadis Astagfirullah. Mengapa Allah membedakannya ketika menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran dan hadis Qudsi? Apakah yang beda dalam ranah atau jenis kontennya? Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cermat sekali ya. Jadi ada dua macam yang Allah turunkan wahyunya, berupa Al-Quran dan satunya berupa hadis. Dan salah satu dari sekian banyak macam hadis itu ada namanya hadis Qudsi, yang di dalam hadis itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, atau bahasanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman. Jadi mirip-mirip, bukan mirip sekali ya, seperti Al-Quran kayak gitu. Andaikan kita tidak ada maklumat terkait ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, terus kemudian dihadirkan dua macam itu tadi, Al-Quran dan hadis Qudsi, kemungkinan kita tidak bisa membedakannya. Oke, sebelum masuk ke perbedaannya teman-teman, di belakang ini udah ada ya, tapi yang jelas hadirnya hadis itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelas, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk umum sekali. Andaikan diperdetil teman-teman, akan tebal sekali yang namanya Al-Quran itu, dan itu sangat mungkin sekali akan menjadi lebih susah lagi buat kita untuk menghafal, untuk memahaminya ya. Kita aja yang setebal itu aja ngerasa susah sekali. Oke, perbedaannya di mana teman-teman? Ini kurang lebih ada 5 ya, dan masih banyak macamnya. Kalau teman-teman untuk memperdalam di mustalah hadis itu ada pembahasannya. Jadi Al-Quran dan hadis Qudsi itu bedanya, yang pertama Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril teman-teman. Jadi dari Allah malaikat Jibril diwahyukan kemudian ke Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis Qudsi yang saya dapetin itu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Itu bisa lewat, yang saya tangkap itu bisa lewat wahyu, yang jelas wahyu ya, bisa lewat mimpi ataupun ilham kayak gitu. Terus yang kedua, riwayatnya mutawatir. Seperti yang kita bahas kemarin, Al-Quran tuh riwayatnya mutawatir, diriwayatkan dari berbagai jalur, lebih dari 10 jalur kayak gitu. Makanya Al-Quran ini hukumnya qot'i, semua yang ada di dalamnya subut ya, sumbernya qot'i kayak gitu, mutawatir. Terus yang kedua, untuk Qudsi itu tidak semua mutawatir. Bahkan kalau yang saya dapetin penjelasannya, ada yang doif teman-teman kayak gitu. Dan itu tergantung periwayatnya. Terus berikutnya teman-teman, di sini makna dan lafadznya ya, makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dan lafadznya, maksud dari dalil yang Allah turunkan, dan juga lafadznya itu langsung dari Allah ya. Jadi Nabi Muhammad tinggal menyampaikan saja. Sedangkan kalau di Qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah SAW. Jadi dari periwayatannya kayak gitu teman-teman. Jadi Nabi yang kemudian membahasakan selayaknya hadis seperti biasanya ya. Terus yang berikutnya, yang keempat, tidak boleh dibaca dalam kondisi hadas ya. Kalau di mazhab Syafi'i itu harus bersuci dulu, harus wudhu dulu ya. Kalau hadasnya besar harus mandi besar dulu, baru kemudian membaca ataupun memegang mushaf Al-Quran. Sedangkan hadis Qudsi ini bisa dibaca dalam kondisi apapun kayak gitu. Yang penting jangan di toilet ya, kurang ajar namanya. Oke, berikutnya yang kelima, dibaca saat sholat ya. Bacaan Al-Quran itu bisa dibaca di surat-surat di dalam sholat ya. Sedangkan hadis Qudsi itu tidak boleh dibaca dalam kondisi sholat teman-teman. Tidak boleh dibaca dalam kondisi sholat ya, karena bukan ayat Al-Quran tapi hadis.
Biasanya bunyinya itu Allah berfirman, ya langsung kayak gitu. Tapi itu diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Biasanya kayak gitu, marfu kembali kepada Nabi. Gitu, kurang lebihnya gitu teman-teman. Ini ya, Al-Quran dan hadis qudsi. Sebenarnya dakwah itu tujuannya apa? Apa hanya sebatas mendapatkan pahala? Kalau begitu, apa bedanya dakwah berjamaah di Yuk Ngaji dengan dakwah yang dilakukan secara personal? Oke, pertanyaan ini menarik sekali teman-teman. Ini pertanyaan yang menguji keimanan kita. Seperti pertanyaan, kenapa kok kita tidak boleh memakan babi? Kayak gitu. Kalau jawabannya teman-teman karena ada cacing pitanya ya kalau nggak salah, ataupun babi itu binatang jorok atau apalah dan sebagainya, yang jelas yang negatif, yang buruk-buruk, mohon maaf teman-teman, ketika kemudian suatu ketika babi malah semua keburukannya itu hilang, apakah kemudian itu halal dimakan? Ternyata enggak ya. Wujud dari kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian kita menahan diri untuk tidak makan babi, karena babi itu haram. Karena Allah perintahkan haram, maka kita tidak memakannya. Maka sama dengan di dakwah teman-teman. Di dakwah itu tujuannya adalah apa? Kayak gitu. Kalau kita belajar, benar-benar belajar di dalam akidah, kita itu yang butuh Allah sebenarnya. Kita untuk bisa akses ke selamat di akhirat, akses di surga itu kita butuh ridhonya. Maka ridho ini tidak bisa didapatkan kalau tanpa adanya takwa. Takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka berjamaah dakwah ini, sebelum berjamaah, dakwah ini adalah perintah. Hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk berdakwah. Makanya ada dakwah fardiyah, dakwah personal, dakwah kita masing-masing. Karena untuk menggugurkan, karena untuk menjadikan Allah ridho kepada kita, kita berdakwah seperti itu. Tapi di sisi lain ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang juga memerintahkan kepada kita untuk berdakwah dengan berkelompok. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi ila akhir ayat ya. Kayak gitu teman-teman. Karena ada seruan Allah kepada kita untuk dakwah berkelompok, untuk menggapai apa? Ridhonya Allah dengan apa? Menjalankan perintahnya. Allah maunya kita ini berjamaah, ya. Allah kita maunya bersama-sama, kayak gitu. Kalau bicara hikmah dengan dakwah berkelompok, ya berjamaah itu banyak sekali teman-teman. Pekerjaan kita dalam dakwah ringan, kita kemudian harus bisa saling bertukar pendapat dan menghargai pendapat teman-teman yang lain dalam mengkonsep dakwah kayak gitu. Dan sama-sama tujuannya, niatnya baik ya, untuk kebaikan, kemaslahatan kaum muslimin kan, kayak gitu. Ini menarik sekali teman-teman. Makanya kan ada satu kata yang saya sering sampaikan ke teman-teman, andaikan bukan Allah yang memerintahkan untuk dakwah berjamaah, saya maunya berdakwah sendirian. Sama seperti yang nanya ini, pengennya dakwah sendirian kan. Kalau Allah yang kemudian tidak memaksa kita, ya bukan memaksa, memerintahkan kita bahasanya. Kalau Allah tidak memerintahkan kita untuk dakwah berkelompok, saya akan berdakwah sendirian. Lebih enak sih, tanpa harus ada rapat tiap hari atau tiap pekan, tanpa harus ada evaluasi. Siapa sih yang suka dievaluasi? Pasti gak suka juga teman-teman. Makanya kan karena Allah yang memerintahkan, inilah dorongan imanan kita kemudian mau tergerak menyambut apa yang Allah minta. Pertanyaannya, kemudian apakah boleh kita hanya dakwah personal? Ya boleh gitu. Tapi sayang sekali Allah menyiapkan satu bonus yang besar sekali bagi mereka yang terpanggil untuk dakwah berjamaah. Lagian maksiat ini sekarang secara kolektif juga, secara berjamaah juga, mengorganisir dengan sebaik mungkin. Maka bisakah semuanya itu bisa kita hentikan ataupun kita kemudian balas atau kita tahan segala bentuk kemaksiatan, atau bahkan kita pukul balik ya? Kalau kita dengan dakwah sendirian, apakah bisa? Tentu teman-teman bisa ngejawab sendiri. Kalau teman-teman bisa, silakan lakukan sendiri. Buktinya toh Nabi sudah mencontohkan berdakwah berjamaah ya. Apakah ada teladan lagi yang terbaik selain Nabi? Nabi saja berjamaah, kenapa kita tidak? Terkait maqasidut tasyri', apakah itu berurutan jika dalam keadaan di mana harus mempertahankan keenam tujuan diturunkannya agama tersebut? Oke teman-teman ya, pertanyaan yang menarik yang sempat mengganggu pikiran saya juga sih. Maqasidus syariah itu ternyata ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 ya. Banyak macam teman-teman. Ulama kemudian mengambil banyak pelajaran
mengeksplor Al-Quran itu banyak ya, dan juga hadis itu kemudian banyak pelajaran yang ditangkap, banyak poin-poin hasanah keilmuan yang kemudian didapatkan, termasuk dalam maqasidus syariah saja ada perbedaan pendapat dan insya Allah semuanya saling melengkapi teman-teman. Nah, cuman menariknya ada satu pertanyaan, dari sekian maqasidus syariah itu kemudian apakah berurutan levelnya, ada yang paling tertinggi atau paling rendah atau random sesuai dengan kasusnya? Maka kemarin karena keterbatasan ilmu saya, kemudian saya menanyakan kepada Ustadz Elan ya. Ustadz Elan kemudian menjelaskan itu berurutan teman-teman. Jadi yang paling tinggi itu hifdzuddin, yang paling tinggi itu dalam rangka menjaga agama, turunnya syariat ini dalam menjaga itu ya. Dan juga berikutnya itu disusul oleh maqasidus yang lain, yang terakhir itu baru namanya hifdun mal ya, yaitu menjaga harta. Nah, maka kemarin di modul hijrah itu ketika saya diskusikan dengan Ustadz Elan itu ada bagian yang kemudian kasus itu belum tergambarkan ya, kalau nggak salah hifdun nasl, yaitu menjaga keturunan, itu belum ada konteks pembahasannya. Mungkin kalau di penjelasan kelas mungkin ada ya. Nah, tapi yang sepemahaman saya ketika kelas semisal kayak kelas di ngaji itu jalan, itu ada yang terlewat di bagian itu. Makanya saya coba berpikir lagi, apakah ini berkaitan dengan urutan atau sebenarnya random berdasarkan kasus. Nah, itu yang saya dapatkan dari Ustadz Elan, berurutan. Selebihnya kayaknya perlu kita coba telusuri lagi teman-teman dengan nanya ke guru-guru kita yang lain. Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap Buya Syakur yang akhir-akhir ini viral? Oke, Masya Allah sekali teman-teman ya. Saya pengen ngambil hikmahnya aja ya, dan guru-guru kita sudah banyak komentar terkait pendapat-pendapat Buya Syakur yang kontroversi kayak gitu ya. Banyak sekali ya sudah feedbacknya ya, memberikan tanggapan terkait statement-statement yang dikeluarkan oleh Buya Syakur yang kontroversi teman-teman. Yang jelas kita ngambil hikmahnya teman-teman. Bagi kita itu adalah ujian bagi kaum muslimin ketika melihat kayak gini, kita diuji teman-teman, diuji dari keilmuan kita, diuji dari keimanan kita, diuji dari ketundukan kita pada guru-guru kita ya. Kemudian mana yang memang benar-benar kita bisa teladani dari guru-guru kita. Itu ujian semuanya bagi kita teman-teman ya, ujian yang sangat menentukan sekali, karena ini berkaitan dengan pemikiran, informasi yang bakal kita akses ya, kemudian menjadi pola sikap kita dan kemudian menjadi kepribadian kita. Maka ketika ada kejadian yang semisal, next ke depannya teman-teman harus benar-benar mencari informasi, mengkonfirmasi, memvalidasi semua informasi, khususnya kalau di kelas itu kan mengkonfirmasi semua berita terkait agama, termasuk masalah kayak gini. Dan jangan terkejut, di akhir zaman semisal seperti Buya Syakur ini akan banyak sekali bermunculan. Lagi-lagi ini jadi ujian buat kita teman-teman. Saya no comment, silakan teman-teman langsung akses ke tanggapan guru-guru kita, itu lebih baik jawabannya dibandingkan saya. Apabila setiap kepribadian berbeda, apakah agama Islam memaksakan kita untuk Apabila setiap kepribadian berbeda, apakah agama Islam memaksa kita untuk berperilaku atau memiliki cara pandang yang sama? Oke, menarik sekali ya. Kesannya kayak ini ya, kontradiktif ya. Oke, di satu sisi kita dipaksa untuk satu pemahaman, bukan dipaksa, harus sepemahaman yakni Islam, sedangkan kondisinya fitrahnya manusia, apalagi akal, potensi dasar kita pasti akan berbeda-beda dari maklumat yang dimiliki, dari pembacaan fakta. Oke teman-teman, yang Allah mau dari kita itu kita sama berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang Allah mau kepada kita itu kita sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas dasar yang sama yakni Islam teman-teman. Maka disitulah poinnya teman-teman. Yang dimaksud harus sama kepribadian kita, saksiyahnya kita itu terdiri dari dua, pola sikap dan pola perilaku. Pola sikap itu bagaimana ketika kita menilai sesuatu itu dengan Islam.
Artinya dengan sumber-sumber Islam dari Al-Quran, hadis, ijma sahabat dan qiyas, itu kita kemudian menggunakan itu. Kalau kita tidak memiliki kemampuan, kita bisa bertaklid kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, memandang sesuatu dengan hujah dalil, hujah syariat kayak gitu. Itu pola pikir menilai sesuatu. Dan ketika bertindak kita harus punya hujah, teman-teman. Kenapa kok Anda melakukan ini? Kenapa kok Anda melakukan ini? Oh, karena dibolehkan sama syariat ini. Oh, karena dilarang oleh syariat ini. Kayak gitu. Yang jelas itu, teman-teman. Kita itu diminta kepribadian sama kepribadian Islam, dan jangan pikir Islam itu sesempit yang kita pikir, kemudian harus sama semuanya, seragam AA semuanya, teman-teman. Enggak, teman-teman. Ada bagian-bagian yang kemudian Islam membolehkan ada perbedaan. Buktinya ada 4 imam mazhab ya. Kenapa kok gak jadi satu? Sedangkan 4 imam ini punya kepala masing-masing, punya pikiran masing-masing, dan Islamnya satu, mereka tidak berbeda. Tapi kenapa kok ada 4 mazhab? Dari sini aja kita udah ngambil pembelajaran, kepribadiannya sama-sama Islam, kita berhukumnya berdasarkan bertindak tanduk berpikirnya itu merujuk kepada Islam ya. Selebihnya dari situ selama gak keluar dari koridor syariat, nah, kita masih dibolehkan untuk eksplorasi akal kita. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dari permasalahan imam mazhab itu sudah bisa kita ambil hikmahnya. Apakah salah kalau kita bersyukur saat melihat orang lain lebih susah daripada kita? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya ada 2 kondisi, teman-teman, dari pertanyaan ini. Melihat orang lain dengan kesusahannya, bahkan kita melihat susahnya dia itu menjadikan kita senang atau senang di atas penderitaan orang lain, itu gak dibenarkan, teman-teman. Bersyukurnya benar, tapi untuk apanya itu yang salah, teman-teman. Gitu. Maka kalaupun mau bersyukur di kondisi yang satunya, teman-teman, ketika kita ngelihat banyak saudara kita yang masih merasakan penderitaan, kelaparan ya, di satu sisi kita ada rasa iba terhadap mereka dan kita berusaha membantu, mendoakan yang terbaik buat mereka agar mereka bangkit dari penderitaannya. Barulah di sisi lain kita bersyukur karena kita berada di kondisi yang lebih baik, dalam tanda kutip ya, lebih baik ya, sehingga kita harusnya bisa lebih powerful dalam jalanin hidup ini untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal konteksnya mereka kondisi yang susah saja, susah untuk dekat sama Allah, kondisi kita yang lebih baik dari mereka, harusnya kita lebih bisa bersyukur dan lebih dekat sama Allah. Jadi tergantung, teman-teman, syukurnya jangan disalahin, syukurnya benar, tapi syukurnya untuk apa dulu gitu? Untuk bahagia di atas penderitaan orang lain dalam redaksi, dalam konteks mengejek, atau malah sebaliknya bersyukur untuk kita yang kemudian Allah berikan nikmat yang banyak sekali gitu. Maaf jika pertanyaan saya terlalu radikal. Mengapa demokrasi itu haram? Jazakumullah khair kasir. Oke, teman-teman ya. Jadi kita harus kembali ke pengertian dasar, pengertian sebenarnya demokrasi. Ya, karena kalau kita nggak kembali kepada pengertian sebenarnya atau percabangan demokrasi atau penafsiran-penafsiran orang yang saat ini, maka kita tidak akan mendapati wajah demokrasi yang sebenarnya. Tapi kalau kita kembali kepada pembuatnya, ya, kalau kita bicara kan, kalau kita pengen tahu apa fungsi dari sesuatu, maka kita nanya kepada pembuatnya. Maka yang mencetuskan teori ini ya bisa teman-teman cari, ya bisa teman-teman explore di Google, ya. Maka kita akan dapatin dalam demokrasi ini satu akidah bahwa di sana kedaulatan itu ada di tangan rakyat, teman-teman. Ya, kedaulatan ada di tangan rakyat, atau bahasa lainnya di sini benar-benar ruh dari demokrasi itu adalah nafas sekuler. Iya, atau akidahnya itu adalah sekuler, pemisahan agama dari kehidupan, sehingga orang-orang yang kemudian membawa paham ini ya, kemudian menjadi paham pada dirinya, itu akan beranggapan bahwa ya, Tuhan itu sekedar menciptakan ya, tidak berhak untuk mengatur manusia. Maka kemudian pertanyaan berikutnya, aturan ini untuk mengatur manusia dari mana? Kemudian dari manusia itu sendiri ya. Maka disebutlah dengan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu rakyat atau manusia berhak membuat hukum, dibenarkan untuk membuat hukum. Ini yang kemudian menjadikan demokrasi sebagai satu hukum yang haram. Maka kalau teman-teman mendefinisikan demokrasi yang lain, pertanyaannya apakah itu definisi yang sebenarnya dari demokrasi?
gitu. Makanya kalau saya sering diskusi ketika mereka berpahaman demokrasi itu masih boleh ditapaki, dijalani, saya bertanya dulu, kenapa kamu berpendapat demikian? Terkadang mereka masih belum benar-benar mengerti makna dari demokrasi yang sebenarnya, sampai dia akhirnya gagal fokus terhadap akidah yang memang menjadi dasar dari paham ini. Kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Kuncinya di kedaulatan rakyat ya, atau kedaulatan manusia. Manusia berhak membuat hukum, padahal kata Allah SWT di dalam Al-Quran yang berhak membuat hukum itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini beda sekali dengan menggali hukum istinbat atau berijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, Mas izin bertanya, saya cerita sedikit boleh ya? Hehe. Ketika saya keluar dari rumah dan berkeliling melewati jalan-jalan yang ada di Malang, saya seringkali melihat dua orang laki-laki dan perempuan bersama, baik itu di tempat yang ramai ataupun di tempat yang sepi, bahkan di tempat yang gelap-gelap pun banyak. Ketika melihat itu, saya selalu berhusnuzon bahwa mereka itu adalah pasangan suami dan istri, atau mereka adalah saudara atau mahram. Berhusnuzonnya saya di sini yang membuat saya tenang, membuat saya merasa di Malang ini tidak banyak aktivitas yang menjurus pada perzinahan. Namun ketika saya merenung, memikirkan tentang hal ini, saya merasa seolah-olah sedang menutup mata dari fakta yang ada dan mengabaikan mereka. Apakah berhusnuzon semacam ini adalah salah, dan bagaimana saya memposisikan diri agar saya tahu sebenarnya saya berhusnuzon atau abai terhadap fakta? Oke teman-teman, ya menarik ya. Saya akan bahas terkait zon kepada manusia, baik suuzon maupun husnuzon. Maka hakikatnya dari zon, dugaan itu teman-teman sedang berada di tidak kepastian. Maka Allah sampaikan ya, kalau ini perkara zon kepada manusia ya, kita tidak membahas zon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau zon kepada manusia ini teman-teman, maka syariat itu kemudian memberikan fasilitas kepada kita untuk memberikan wadah, memberikan space buat mereka ya, yang kita memiliki zon kepada mereka untuk menghilangkan zon kita, yaitu dengan bertabayun teman-teman. Kalau dirasa teman-teman rasa semuanya wah berdua-duaan kayak gitu, kayaknya suami istri ya, husnuzon ya, oke lah. Tapi kan masih berdiri di zon, masih belum pasti. Di sisi lain teman-teman nggak bisa mengingkari teman-teman banyak informasi yang menjadi indikasi bahwa pergaulan bebas di Malang ini besar sekali kayak gitu. Artinya teman-teman ya, termasuk penanya ini sudah mengakui apa ya, punya dua, kalau aku bilang dua kepribadian sih. Di satu sisi bilang tenang gitu, tapi di sisi lain dia kayaknya tidak bisa menutupi kalau Malang ini lagi bermasalah di pergaulan bebasnya. Oke, dari situ teman-teman, dari indikasi informasi dari tingginya mungkin aborsi, tingginya angka aborsi, pergaulan bebas ya, dan sebagainya ya, pergaulan remaja, itu sebenarnya bisa kita tarik kepada satu titik ya, bahwa di Malang ini tidak baik-baik saja. Ada permasalahan, ada problematika di pergaulan bebas. Maka di sisi lain kita berhusnuzon, di sisi lain ada fakta yang demikian, berarti harus ada yang dikonfirmasi. Ya, saran kami ya, kalau teman-teman melihat yang seperti itu, okelah, baik zon, husnuzon ya, baiklah ya. Itu satu hal yang baik sekali yang kita berikan pada saudara kita. Tapi tidak cukup di situ teman-teman, perlu dikonfirmasi. Karena sampai kapan sih teman-teman memahami itu dengan bersikap husnuzon terus, padahal yang teman-teman lihat seperti itu dari waktu ke waktu. Ya, di sisi lain akal kita tidak bisa menolaknya kalau lagi ada masalah di kota Malang. Maka husnuzonnya ini di satu sisi baik, di sisi lain harus benar-benar dipastikan teman-teman. Karena ada fakta lain yang mendukung ya, menjadi indikasi besar ya, bahwa Malang sedang tidak baik-baik saja. Kurang lebihnya kayak gitu. Ini bagian dari kita ikhtiar dalam mencegah kemungkaran teman-teman. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Kalau masih tergerak untuk mau menyelesaikan, tidak hanya terhenti di husnuzon, maka itu ada tanda bagi antum namanya iman. Karena satu ya, masih ada rasa gelisah ketika melihat sesuatu yang kemungkinan berpotensi maksiat ya.
berpotensi ya, bukan bermaksiat tapi berpotensi, berpeluang bermaksiat. Yang kedua itu tanda kecintaan kita pada saudara kita, maka penuhilah dengan cara yang benar, bertabayun kepada mereka. Tanyain sesekali, berhenti dari sepedanya terus tanya. Ya, cuman masalahnya kalau sudah bertanya, apa yang Anda lakukan kalau jawabannya tidak sesuai ekspektasi? Apakah jawabannya oh atau hanya bilang saya ngeriset aja? Kurang lebihnya kayak gitu teman-teman ya. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta level up ya Yu Ngaji Malang ya, tim internal kita. Ya, terima kasih sekali, di luar ekspektasi saya, ternyata pertanyaannya banyak ya, dan juga menarik menurut saya, dan semoga ini bentuk kegundahan teman-teman ketika memikirkan dakwah. Dan semoga dengan jawaban yang sudah saya berikan ini kemudian bisa membantu teman-teman ya, paling tidak sedikit ada cahaya terang untuk bisa melangkah dakwah agar dakwah ini menjadi lebih baik teman-teman, lebih indah ya di saudara-saudara kita yang masih belum tersentuh dengan dakwah ini. Harapannya kita tambah jadi lebih baik teman-teman. Ya, jadi dari forum yang teman-teman hadiri di level up ya, ditanya jawab ini tidak sekedar formalitas teman-teman sebagai tim Yuk Ngaji, tapi memang teman-teman butuhkan untuk kepentingan dakwah. Dan saya sebelum tutup ya, ingat teman-teman, janganlah pernah merasa cukup ya, belajar, berguru, bertanya ya, dan mendapatkan jawaban. Janganlah pernah merasa cukup pada satu orang teman-teman. Banyak di luar sana guru-guru kita yang luar biasa keilmuannya, bahkan yang tanpa kita sadari ada di dekat kita, tapi kita nggak peka teman-teman. Maka coba teman-teman kita sentuh ya guru-guru kita itu, kita hadiri majelis-majelisnya, kemudian kita bertanya berbagai hal ya, pertanyaan-pertanyaan seputar agama ini, seputar masalah-masalah umat ini, agar kita mendapatkan pencerahan. Karena mohon maaf teman-teman, setan itu tidak ada waktu istirahatnya, mereka tidak pernah ada yang namanya lelah untuk membuat ya kaum muslimin, manusia ini jatuh kepada neraka. Maka kita sebagai pengemban dakwah juga dengan mengharap pertolongan Allah ya, agar kita tidak pernah lelah, bahkan kita diistiqomahkan dalam dakwah ini, termasuk salah satunya mengupgrade diri ya, diri kita biar tambah pantas kita di hadapan Allah, pantas dalam menyampaikan risalah yang mulia ini kepada setiap hati-hati kaum muslimin teman-teman. Ya, kurang lebihnya kayak gitu teman-teman ya. Kalau bukan teman-teman lagi, lalu siapa yang akan berdakwah ini? Kita yang butuh dakwah ini teman-teman ya, kurang lebihnya kayak gitu ya. Silakan teman-teman tetap semangat belajar, mencari jawaban di tempat-tempat yang lain, kemudian diramu, dipadukan ya, agar mendapatkan satu kesimpulan jawaban yang bisa membimbing kita di jalan iman ini. Kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab ya. Jika ada yang kurang itu dari saya, keterbatasan saya, kelemahan saya. Jika ada hal yang kemudian bermanfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala, hanya dari Allah semata ya. Manfaat itu, maslahat ini datang ya. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.